Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Bapak-bapak yang terhormat. Pagi. Gimana kondisinya hari ini? Alhamdulillah sehat. Saya Pak Andrian niku lho sing berkesi terus saya. Ngantuk. Ngantuk, lah Dek bengi nyambut napa to, Pak? Niku satpam sip telu. Sopan sepiko. Oke, Nggih. oke. Nggih. Motor kok mboten tilem to Pak? Lah wong buke napa blonjo teng pasar. Malah ditinggal lho ning wau berarti. Nggih, lah Duit susul sinten jenengan wau mriki? kiambrak, Pak. Mau kan enten grade napa mikrolet niku. Nggih. Sing tulisane A jurusan sawahan. Nggih, pun. Gimana? Hari ini masih semangat nggak ngikutin materi yang akan saya sampaikan? Semangat, Bu. Oke, semangat. Harus semangat karena P2K2 ini sangat penting untuk perkembangan saudara-saudara KPM semua. Begitu nggih? Nggih. Oke. Masih ingat nggak materi yang kemarin disampaikan? Ada yang masih ingat? Kemarin niku tentang Ani betul belum sekolah nih. gimana, Pak? Sing nangis niku lho. Nggih, iya bener. Film toh? Nggih, film. Anu to. Sebelah wi to. Iya, lah nek nangis lho mereka di Senen Ibuke napa pripun niku. Bulan sekolah film niku nunjuk film niku. Oke, benar. Oke, untuk mengingatkan kembali, coba saya review sedikit ya. Nggih. Nah, jadi si Ani itu kan kemarin dia menangis karena nggak pengen sekolah. Nah, ibunya ini, Bu Siti ini, mangkel. Wong disuruh sekolah kok nggak mau. Ini kan juga buat kepentingan Ani sendiri nantinya, begitu kan. Nah, tapi caranya Bu Siti ini salah untuk mengingatkan si Ani agar mau sekolah. Dengan jalan dimarahi, Ani semakin nangis jadinya kan. Wong namanya anak kecil, kalau nggak mau dipaksa ya makin jadi nangisnya. Akhirnya tetangganya nemuin lah si Ani nangis. Coba dineng-neng soalnya ngesakno, anak cilik kok nangis dhewe nek ngarepan. Ternyata Bu Siti tahu. Nah, Bu Siti ini salah paham sama tetangganya. Dikira tetangganya ini ikut campur urusannya Bu Siti. Dibilangnya nanti Bu Siti nggak bisa mendidik anak dan yang lain-lain. Ani disuruh masuk terus malah makin dimarahi. Jadi ceritanya seperti itu yang kemarin. Untuk mereview kembali ya, agar ingat. Karena ini akan berkaitan dengan sesi yang akan saya sampaikan pada hari ini. Oke? Nanti saya akan bagikan kertas. Coba direspon hasil dari film itu tadi gimana menurut bapak-bapak semua. Apakah cara Bu Siti untuk mendidik anaknya ini sudah baik atau belum? Itu nggih. Saya bagikan kertasnya. Monggo silakan ditulis. Ditulis nggih, Bu. Nggih, ditulis sesuai pendapat masing-masing mawon. Nanti coba saya bantu untuk menjawab dan mengklarifikasi dari jawabannya. Nggih. Sampun kula, Bu. Sudah? Nggih, Kumpulkan. sampun. Nggih. Ngambil. Oh, ngambil pulpen. Wah, jenengan kok betul-betul pulpen kok. Oke. Nggih. Sudah? Oke, Nggih. sudah semua. Oke, saya lihat jawabannya cukup naratif, cukup bagus-bagus ya. Nggih. Ini dari Pak Agus, jawabannya ada yang sikapnya Bu Siti wajar karena Ani ini nggak mau sekolah dan sekolah itu penting. Nggih. Jadi Bu Siti itu marah. Sebenarnya untuk mengingatkan seorang anak yang nggak mau sekolah, jalannya itu nggak harus dengan kekerasan. Anak ini kan kalau masih apalagi seusia Ani yang SD ini kan kondisi psikologis atau emosionalnya masih suka naik turun. Dan kita nggak bisa istilahnya kalau dia nggak mau sekolah terus harus dipaksa, misalnya dicubit. Kalau bisa jangan sampai mendidik anak dengan cara menyentuh secara fisik atau melukai secara fisik. Jadi diterangkan dengan baik. Kalau bisa ditanya, Ani kenapa kok nggak mau sekolah? Ada masalah apa? Dengan cara ditanya pelan, dicoba untuk mengerti. Akhirnya kan anak mau bicara. Kalau dimarahin ini, anak akan semakin bangkang, ya benar. Akan semakin menangis kayak gitu ya. Yogane sampean pripun Pak Andri ya? Apa? Yogane sampean. Wah, lah jenenge lali iki lho manten anyar. Iki lho sing gajah gue kalih. Agus nunggu Pak Agus. Lah. Ini tanggapannya dari ini tanggapannya dari Pak Agus tadi. Nggih. Oke, nggih. Oh, jenenge bagus sih. Nggih, Pak Agus. Dalam kula niku lho, lore kali. Tangklet sekedap bagus. Nggih. Nek bocah niku Bocah pripun, Pak? misale mboten diseneni, dialus-alus tapi nek panggah mboten sekolah pripun. Soalnya sifat dasarnya nek manja misal. Oh, nak putrane kula mboten kula manja. Kula alus-alus, dialusi gak kena, dialusi malih. Mungkin nembe sing ketiga niku mungkin nggih
Ya, piye lah carane wong tua ben anake gelem sekolah maneh diuju-ujui dikei sangu tambah napa-napa ben gelem sekolah maneh. Nah, kula ngoten, Mas. Sangu tambah kok malah didik dewasane boros. Boten to, Pak. Oke, saya coba untuk menengahi dari pertanyaannya Pak Budi ini ya. Bagus sekali maksudnya. Jadi kalau misalnya sudah dengan cara halus, anak masih tetap nggak mau sekolah, berarti problem ini kan ada di si anak. Maksudnya ada apa kok dia sampai nggak mau sekolah? Pasti dari anak ini ada hal yang menakutkan kan? Nah, itu coba kita cari dan coba kita gali. Nah, setelah kita tahu permasalahannya, baru kita selesaikan apa itu yang terjadi. Kayak gitu, Nggih. Gen? Nggih. Oke, untuk yang ini sudah paham? Oh, jadi berarti salah nih Bu. Pripun? Kan mau Pak Ang kali Pak Bud komentari niku dia ditambahi sangune padahal sebelum belajar perlindungan anak diajari pengelolaan ekonomi timbang nambahi sangu yang Nggih. termasuk keinginan Nggih. mending dibawa kebutuhan dengan menabung. Lah nggih kan sangune ditambahi, mungkin Nah, niku kersane keinginan. Nggih. Nah, sesuai HE saku orang Nggih. merokok nonton lan jenengan niku datang napa mboten pas pertemuan? Sing dugi ibuke Wah, lan nggih pun nggih berarti dereng mungkin. Oh gitu. Berarti intinya begini, pokoknya cari problem yang ada di nggih masalah solusi nggih. anak ini apa sih? Nggih, Kalau niku misalnya nggak anu, bisa pakai ngasih uang banyak ya, misalnya dia cari tahu kasih tempat atau di sekolahan itu carikan teman yang sekiranya buat dia nyaman. Pasti anak itu nanti juga ada keinginan lagi untuk sekolah. Bapak Tuhan iki lho. Wong dereng rabi barang kok wis ngerti anak-anak nyangoni. Hah, kuwi menang mawon yang ya. Ya kula kan manten anyar Oh, wae. nggih. Pertama lah Pak Toha. Nggih pancen dereng Oke. Pak Toha. Untuk masalah ini sampai Nggih, paham ya? dilanjut, Sampun. nggih. Oke, Sampun. oke, sampai paham. Saya Saya lanjut. akan memutarkan film ini, Nggih. nanti coba direspon lagi terkait film ini dan nanti didiskusikan oleh bapak-bapak ini nanti. Wah, Dari nggih. film ini apa yang bisa didapat, gitu Nggih, ya? nggih, nggih. Bisa dilihat filmnya. Iki. Oke, nggih? Nggih. Nggih, sampun. Atau enggak ada di buku pintar halaman 25 bisa Oh, nggih. dilihat. Wonten niki lho. Wonten. Wis gambare apik Ram. Lah nggih, tingali kang intine. Oke, Pun. Oh, sudah? Ayu. Sudah dilihat semua? Sudah. Pun. Oke. Ada yang mau berpendapat di sini? Kira-kira yang bisa didapat dari film ini, dari si Geni dan si Aska. Si Giri dan si Aska. Si Aska main sepak bola, ya kan ini filmnya Iya, tadi. iya. Tiba-tiba dihampiri sama orang nggak dikenal. Habis itu mau nyentuh organ vitalnya. Nggih. Terus di video ini dijelaskan bahwa untuk anak yang tidak kenal dengan orang itu diusahakan untuk menjaga jarak dan jangan mau kalau dipaksa untuk melakukan tindakan yang sekiranya dalam tanda kutip menyimpang. Nggih. Gimana menurut bapak-bapak semua? Nggih, bener niku ajarane nak diwarai teng lare alit, teng yogane nak wonten wong sing mboten kenal, demek-demek ngoten niku pun mending mboten angsal terus ngalih mawon menghindar. Ngoten bener niku filme si Geni Dewau. Sudah begitu. Terus Nggih. sekarang saya punya pertanyaan ini. Ada Nggih. yang bisa jawab nggak kira-kira? Saya pengen tahu responnya aja. Kadang kan ada nih orang tua yang gemes kayak gitu kan. Nah kalau dalam bahasa Jawa itu istilahnya ngudang anak itu dengan cara menyentuh hal-hal tertentu di bagian anaknya. Padahal itu kan salah satu bentuk pelecehan juga kan. Dan Nggih. itu terjadi di masyarakat banyak kayak gitu. Kira-kira pendapatnya gimana? Nah niku menurut kula pemahaman orang tua mengenai tindakan seperti itu kurang, Bu. Jadi mungkin wong tuane tindakan seperti itu tindakan hal yang wajar ngoten, padahal di sisi lain tindakan seperti itu tuh tindakan yang dilarang yang sebenarnya. Oke, ada yang Sami Bu kula duka Pak Adrian iki. Anu ya, menyentuh bau ya, Pak. Ya. Niku mboten dilarang asline. Soale sing penting sebagai wong tua misalnya gemes niku nggih, ngoten ngoten. Napa dilus-lus pas cilik bakonge napa masa nyentuh bokong Ya itu? gak kaya nek bayian sing putune niku lho, bubuk aja bubuk. Kalau anak ini SD misalnya. Oh, anaknya SD terus. Nah, anak SD ya nggak apa-apa, yang penting anak tidak tersakiti. Maksud dari orang tua itu dengan gemes itu memberi
perhatian dengan cara seperti itu. Kan ada, nggak bisa menolak dong kita di lapangan kan orang tua sifatnya beda-beda. Yang penting anak nggak tersakiti, tapi nih kalau anak merasa tersakiti itu namanya kekerasan. Tapi ini gua asumsi kula lebu nggih. Iya, ada yang beda pendapat. Nggih kekerasan kan wonten kalih to Mas, kekerasan fisik dan kekerasan seksual iki lho. Napa seksual napa karo niku lho perbedaan niku lho Mas. Nggih, kula ngertos, tapi nek anake misale pas teng dene mbae niku terus atekoki, "Piye nek omah dijak dolanan buku niku Pak dijak apa-apa terus aku dicekel, diopo dijak main ngono." Maksudnya si anak enggak bilang nek keras. Pripun niku? Ya kan anak kan butuh semprot dan niku kekerasan fisik napa kekerasan seksual dan sebagainya kan butuh Buktine semprot. nyata kan teng neneke, nek neneke anake muni mboten tau disatya, neneke kan ya menengahi. Bukan nenek tetangga atau apa. Biasanya ini anak tersakiti tetangga kadang yo sakno kayak ada bahan gosip di lapangan. Kalau seperti itu enggak ada ya berarti enggak tersakiti. Tapi ngapunten lebu pendamping niku namung asumsi kula lho. Nek enten salah nggih dibenerni mboten. Bu, sama lanjut. Ada yang menyangkal? Nggak ada? Oke, jadi begini ya intinya. Sekecil apapun bentuk kekerasan dalam seksualitas, entah itu orang tua ataupun orang sekitar ya, tetap tidak boleh diusahakan jangan menyentuh hal-hal intim pada anak, sekalipun itu tulus ataupun apapun, karena itu akan memunculkan kebiasaan nantinya, dan itu akan ditanamkan di anak kayak sesuatu yang risih kayak gitu ya. Dan nanti disampaikan kepada anak-anaknya juga kalau ketemu dengan orang tidak dikenal silahkan berteriak kalau dia melakukan sesuatu yang menyimpang, salah satunya menyentuh gitu Berarti kan. tolong. Iya harus begitu kalau tidak Oh, dikenal, cabut ngono niku lho. karena itu bentuk kekerasan pada anak juga. Oke, untuk pertemuan hari ini paham? Paham. Oke, karena sudah memasuki asar juga kita akhiri pertemuan hari ini, semoga bermanfaat, diterapkan di rumah